Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk materi masih rok ya, tapi ini untuk pecah pola rok belah samping. Ini seperti biasa untuk rok model belah samping ini kalau misalkan mau di belah samping kanan kiri sama aja, atau mau di belah tengah itu nanti juga modelnya disesuaikan. Yang jelas untuk materi diperhatikan dengan seksama agar tidak salah dalam penerapan ya. Ini kita tetap menggunakan pola dasar untuk pola roknya ya. Ini kita menggunakan pola dasar, sedangkan untuk pola belakang ini tetap ya, tidak dirubah-rubah. Untuk pola badan depan kita ada pengembangan ataupun pecah pola. Ini seperti biasa, ini pola kita emal terlebih dahulu, karena ini modelnya adalah belah samping. Ini kain jangan ditumpuk seperti ini ya. Biasanya kalau kita mau bikin rok ataupun mau bikin yang lain, ini kan kain dilipat seperti ini. Nah, ini untuk membuat rok seperti ini kain diibaratkan ini kain ya. Ini kain kita tutup buka. Ini pola roknya kita buat seperti biasa. Kita jiplak pola yang sudah ada. Kemudian ini untuk garis tengah muka ya. Ini kita tandai untuk garis tengah muka. Dan ini untuk garis rok bawahnya ya. Kita kasih tanda. Ibaratnya ini kapur ya. Ini kita jiplak buat pola roknya. Ini kita jiplak dari pola asli. Kalau jenengan misalkan ukuran beda, ini makanya di sini kita fokuskan untuk pemahaman pola dasarnya. Jadi kalau misalkan dari ukuran pola ini lebih kecil atau lebih besar dari pola sebenarnya, ini bisa disesuaikan lebar dan besarnya. Tapi kalau misalkan jenengan sudah memahami untuk pola dasar, ini bisa dibuat lagi roknya. Tapi kalau misalkan mau pakai pola, terus misalkan jenengan terima orderan, terus bikin rok, bikin pola terlebih dahulu, itu lebih bagus. Dalam artian apa? Untuk mengantisipasi kesalahan. Kalau misalkan langsung di kain, begitu ada kesalahan langsung fatal. Tapi kalau misalkan kita bikin pola dulu baru kita terapkan di kain, itu sebenarnya sama saja, prosesnya itu sama-sama ngukur. Tapi kalau kita bikin di pola dulu, ini untuk menghindari kesalahan. Jadi kalau misalkan pola, begitu jenengan sudah dibuat pola dasarnya, misalkan walaupun ukuran beda-beda, setiap bikin orderan, setiap ada orderan masuk bikin pola terlebih dahulu. Setiap ada orderan masuk bikin pola terlebih dahulu. Itu akan lebih bagus. Karena apa? Menghindari kesalahan. Jadi kalau kita misalkan sudah membuat pola seperti ini, jadi maksud saya itu pola tidak cuma satu. Misalkan ada orderan apa dari siapa gitu, dibikin pola dulu, baru nanti diterapkan di kain. Seperti itu kurang lebih. Nanti kecuali kalau sudah mahir, sudah pinter, baru kita los ke kain, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa baru memulai usaha, misalkan terima orderan, entah itu dari saudara, entah itu dari tetangga, alangkah baiknya buatnya itu pola terlebih dahulu. Jadi nanti di kain tinggal dijiplak gini. Jadi dalam pembuatan pola ini selalu dilebihkan untuk kampuhnya ya, baik bawah, samping ataupun atas. Tuh. Kemudian ini untuk garis tengahnya, garis tengah muka ya, langsung kita
kasih tanda dulu. Ini untuk garis tengah muka. Sedangkan ini untuk kopnatnya ya. Ini tetap kita buat untuk kopnat. Nah, seperti ini. Ini setelah pola ini kita terbentuk, cara pengembangan polanya untuk acuan ini. Jadi ini garis tengah muka ke kopnat itu berapa senti? Ya, misalkan dari tengah muka ke kopnat misalkan 15 cm atau 20 cm. Ini juga diukur 15 cm misalkan ya, misalkan ini A, ini B 20 cm. Nah, ini digeser ke sini 20 cm juga dikembangkan 20 cm. Kemudian ini nantinya kan untuk badan sebelah kita garis beda. Oke ya, pahamkan polanya. Ini garis tengah muka dan ini adalah pengembangan pola. Ini adalah garis kopnat untuk pola sebelah. Kita tarik garisnya terlebih dahulu. Kalau ini misalkan untuk di kopnat, kemudian ini juga digaris seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk kopnat ya, biar paham. Terus ini kita tarik garisnya. Oke. Kalau sudah ketemu seperti ini nanti kita tinggal melebihkan untuk kampuh. Untuk kampuh misalkan 1,5 atau 2 cm. Ini kita ambil kampuh di sebelah sini. Bisa 1,5 atau 2 cm boleh. Kemudian ini kita potong. Ini untuk kain 1 lembar ya, bukan di double. Oke. Ini juga sama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kurang paham silakan ditanyakan. Nah, ini untuk pola samping sudah ketemu. Oke, kita langsung ambil di sini kira-kira ya. Ini langsung kita ambil 20 cm. Ini kita ambil 20 cm. Kemudian kita garis terlebih dahulu. Seperti ini. Ini sudah kita garis. Ini lebihnya tadi kain. Ini adalah 20 cm. 20 cm. Ini juga dikasih untuk lipatan. Kita kasih tanda untuk lipatannya. Nah, ini untuk lipatan. Terus dari garis pengembangan ini menyesuaikan sisa kainnya. Tapi kalau bisa lebar, berarti lebarnya ini lebar garis biru ini sampai batas akhir. Ini adalah lebar tengah muka sampai kopnat. Oke. Kemudian kita penerapan polanya, ini pola dasar kita kembangkan. Kita mulai dari kopnat ya. Oke, biar lurus. Ini kopnatnya juga harus disesuaikan kira-kira berapa senti tadi, berarti kita luruskan. Oke, seperti ini ya. Langsung kita ambil polanya, kita bikin. Oke, ini setelah terbentuk seperti ini, pola seperempatnya ini sudah ketemu. Ini adalah garis kopnat. Oke, ini adalah garis kopnat ya. Kita ukur sampai bawah. Setelah ini ketemu seperti ini, kemudian ini kita potong.
Oke, ini kita potong seperti ini ya, biar ada pemahaman pula. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita singkirkan. Pola ini setelah jadi, kemudian ini cara menggabungkannya ya. Kemudian garis merah ini ditemukan dengan garis biru. Seperti ini nanti. Nah. Oke. Ini kita gabungkan. Ini kita jahit. Dan ini tingginya menyesuaikan keinginannya. Apakah di bawah lutut ataupun di atas lutut. Kemudian ini jahit. Yang garis ini kita jahit. Sebelumnya kan ini diobras dulu. Ini yang paling pinggir ini kita obras. Kemudian ini kita jahit, kita gabungkan, kita jahit sesuai tingginya ini, sesuai yang diinginkan. Apa 30, apa 35 atau 32, terserah ya, sesuai keinginan. Biasanya permintaan itu di atas lutut. Nanti paling tidak 30 sampai 35, tergantung ketinggian orang itu sendiri. Oke, kita jahit ya, sampai di sini. Taruhlah ini 30. Ini jahit rapat ya. Ini jahit rapat. Terus ini kasih zigzag atau jahit mati. Kemudian ini dilanjutkan jahit tapi lompat-lompat. Ya, jahitnya lompat-lompat. Ya, setelah ini kita jahit, kemudian ini kita buka. Anggaplah ini sudah rapet ya, udah kita jahit. Kemudian ini kita sibakkan seperti ini. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi. Ini kan tadi 30 cm ya, kita jahit rapet di sini. Kemudian ini misalkan mau dijahit silahkan untuk lebih kuat, tapi biar kelihatan rapi tidak usah dijahit. Ini ya. Beda dengan rok model SMA dan SMP, ini kan dijahit. Tapi kalau ini karena untuk biar kelihatan jahitan rapi, ini nggak usah dijahit. Ya. Tapi harus main setrika, ini harus disetrika rapat. Dan kalau rok ini sudah jadi, sudah pasang pinggang dan lain sebagainya, sudah disetrika semuanya, ini juga disetrika ya. Kemudian ini dibuka. Nah, dibuka, hasilnya seperti ini, belah. Untuk posisi lebar kain ini, mau misalkan lebih, misalkan sampai ke sini, itu juga tidak apa-apa, lebih bagus ya. Kalau hanya sedikit juga tidak apa-apa. Intinya biar kalau kesibak gini tidak kelihatan langsung kulit. Oke, itu aja untuk tutorial rok belah samping, atau orang biasa kasih nama untuk rok pista, karena ini kan untuk kondangan atau yang lain-lain kan gitu. Biasanya modelnya seperti itu. Belahnya mau di kiri atau di kanan itu sama saja. Untuk selanjutnya, untuk bagian pinggang, kantong dan lain sebagainya, itu ada di panduan rok yang awal ya, itu sudah ada. Itu tidak usah jelaskan lagi karena nanti malah bertele-tele. Yang jelas yang sudah ada keterangan untuk ban pinggang sama kantong, ikuti yang pola sudah diberikan. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk pola-pola roknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi rok belah samping ini ada di buku saya halaman 17, 18, 19 dan 20. Untuk materi rok belah samping ini ada di buku saya halaman 17, 18, 19 dan 20. Oke, ini ada di buku ini, bisa dipesan